Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jeffy sama sekali tidak tahu rencana Gemma dalam amal itu. Sebelumnya, dia telah memperhatikan Gemma dan dia tahu konsernya berada di Jakarta. Namun untuk sekedar basa-basi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Gemma, kalau boleh tahu di mana lokasi konser pertamamu?" Gemma segera berkata, "Konser pertamaku diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 bulan Februari." Jeffy mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jakarta tidak jauh, dan kita bisa terbang ke sana dalam 2 jam. Karena kita juga telah mencapai kerjasama, maka aku juga akan pergi ke Jakarta untuk mendukung Nona Gemma. Ngomong-ngomong, aku secara pribadi akan berjanji untuk menyumbang ke Panti Asuhan Jakarta." Gemma sedikit tersenyum, "Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Kak Jeffy atas nama Panti Asuhan Jakarta." Jeffy segera melambaikan tangannya, "Ah, Nona Gemma, jangan berterima kasih padaku. Ini sudah seharusnya dilakukan. Apalagi, memang rencana dari awal adalah untuk amal. Jadi uang yang awalnya digunakan untuk biaya sponsor kini dijadikan uang untuk amal anak yatim piatu. Jadi, akulah yang harusnya berterima kasih pada Nona Gemma." Gemma tersenyum karena suatu alasan dan kemudian berkata, "Kak Jeffy, karena kerjasama sudah disepakati, mari kita tunggu perkembangan aktualnya beberapa bulan lagi. Aku masih ada urusan sekarang. Jadi, aku minta maaf harus meninggalkan kalian sekarang." Begitu Ayu mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ah Kak Gemma, kamu lagi sibuk ya? Maaf, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu repot." Gemma mengangguk ringan dan berkata, "Hehehe, nggak apa-apa kok Yu. Santai saja. Kalau begitu biarkan pelayan kami mengantar kalian semua." Setelah selesai berbicara, dia menelepon para pelayan di rumah dan berkata, "Bibi, tolong ya kamu antarkan tamuku ke depan." Seorang pelayan paruh baya segera berjalan dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona. Silahkan." Jeffy merasa agak enggan, tapi dia berdiri dan berkata kepada Gemma, "Askaragu, dan Lenan, Nona Gemma, Paman, Bibi, kami pamit dulu. Maaf mengganggu waktunya." Askaragu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Iya, hati-hati di jalan ya." Lenan tersenyum dan berkata dengan sopan, "Iya, terima kasih ya." Ayu buru-buru berkata, "Bibi, kalau Bibi punya waktu silahkan datang ke rumah kami." Lenan dengan sopan berkata, "Iya, begitu juga kalian. Kalau ada waktu luang, silahkan mampir." Dengan beberapa salam sederhana, pelayan keluarga mengirim kakak adik dari keluarga Sucipto keluar. Setelah keduanya pergi, Askaragu tidak bisa menahan cemberut dan bergumam, "Aku selalu merasa bahwa kedua anak muda dari keluarga Sucipto itu aneh." Lenan mengangguk dan berkata, "Aku juga memiliki perasaan ini, sepertinya agak tidak wajar." Lagi pula, Lenan berkata lagi, "Mungkin ada hubungannya dengan apa yang mereka temui di Jepang beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, insiden itu cukup besar. Konon jika orang misterius itu tidak menyelamatkan mereka, mereka berdua mungkin akan mendapat masalah, bahkan meninggal di Jepang." Askaragu mengangguk dan berkata dengan emosi, "Iya, aku dengar Zain juga pergi ke Jepang saat itu. Kenapa dia tidak saja mati di Jepang?" Lenan dengan serius bertanya, "Kamu, jangan bicara macem-macem deh. Zain juga seperti pahlawan bagi keluarga Sucipto. Kita benar-benar tidak mampu menandinginya. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini lagi,
Bukankah kamu menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri jika ada seseorang yang menyebarkannya? Askara Gu mengertakkan gigi dan berkata, emang pria tua sialan Zain itu. Saat itu, beberapa kali Cahya memiliki kesempatan untuk membunuhnya beberapa kali secara langsung. Dan pada akhirnya, dia membiarkannya pergi lagi. Tapi ternyata pria itu malah menghabisi Cahya. Bukankah itu sangat menjijikkan? Lenan menepuk punggungnya dan menghiburnya, ini semua sudah selesai. Jangan khawatir tentang hal-hal ini lagi. Bahkan jika kamu sembuh dari penyakit serius kemarin, keluarga kita bukanlah lawan dari keluarga Sucipto. Setelah Tama kembali ke Surabaya Banti, kita berdua akan bergandengan tangan untuk membalasnya. Askara Gu mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, kamu benar. Suatu hari saat Tama sudah kembali ke Surabaya dan menikahi putri kita dan mewarisi seluruh keluarga Renza. Pada saat itu, aku akan melihat apa lagi yang bisa dilakukan keluarga Sucipto. Gema yang berada di sisinya saat ini kurang lebih merasa malu dan berbisik, "Oh, ayah, kamu belum mengatakan apa-apa tentang pernikahan antara aku dan Tama. Jangan lupa bahwa dia sudah menikah sekarang." Askara Gu melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Gema, jangan khawatir, Tama akan menikahimu dalam 3 tahun ke depan." Gema sedikit malu dan bertanya dengan heran, "Ayah, bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Askara Gu memandang Gema dan berkata dengan sangat serius, "Kepribadian Tama dan gaya perilakunya terlalu mirip dengan Kak Cahya Renza. Berdasarkan ini saja, aku berani menyimpulkan bahwa Tama akan mengikuti pengaturan orang tuanya sebelum kematiannya, jadi dia akan menikahimu." Saat ini, Jevi dan Ayu sedang dalam perjalanan pulang. Jevi menyetir dan Ayu duduk di kursi penumpang. Dapat dilihat bahwa Jevi dalam suasana hati yang sangat baik dan bahagia. Melihat ini, Ayu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Saudaraku, aku telah melakukan ini untukmu. Jadi kamu harus membantuku mencari pahlawan itu." Jevi berkata tanpa ragu-ragu, "Ayu, jangan ragu masalah itu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika harus membutakan mataku, aku akan tetap membantumu menemukan pahlawan itu." Ayu mengangguk puas, "Ah, kakakku baik sekali sih." Saat ini, Jevi tidak bisa menahan nafas lagi. "Hei, terlalu banyak materi video. Dan hanya kita berdua yang pernah melihat pria pahlawan itu. Aku tidak bisa meminta bantuan orang lain. Aku benar-benar tidak tahu lebih banyak informasi. Mari kita lihat kapan kita pergi ke Jepang." Ayu berkata, "Aku telah menemukan metode operasi umum yang akan menghemat banyak usaha kami." Jevi buru-buru bertanya, "Metode operasi apa? Katakan padaku dengan cepat." Ayu menjelaskan, "Meskipun hanya kita berdua yang telah melihat wajah penolong itu, orang lain tidak bisa membantu kita menemukan pria itu dalam video rekaman CCTV bandara. Tetapi setidaknya mereka dapat membantu kita melakukan pemutaran sederhana. Pertama-tama aku akan meminta staf keluarga Sucipto untuk membantumu mengirimkan semua penumpang wanita di video bandara. Setelah itu pria, wanita, tua atau muda, dan kemudian menyeleksi semua pria, termasuk semua kulit putih, kulit hitam, dan coklat. Penumpang pria yang tersisa dengan kulit kuning akan disaring untuk penumpang pria yang tampaknya di bawah umur, penumpang pria paruh baya yang tampaknya berusia di atas 30 tahun, dan penumpang paruh baya dan lansia yang lebih tua. Semua akan disaring jika tidak sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Lalu aku meminta mereka untuk memangkas semua foto-foto itu dari semua pengunjung laki-laki muda yang memenuhi syarat dalam video. Dalam hal ini, kita tidak harus menonton materi video lama-lama dan ratusan orang dapat membantu kami menontonnya. Biarkan mereka membantu kita menyaring wisatawan yang memenuhi syarat dan mengambil tangkapan layar dari depannya. Kita hanya perlu mencari pahlawan itu dari semua foto yang sudah si screenshot." Ketika Jevi mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Ya, kamu pintar sekali. Otakmu berputar sangat cepat, jadi kita nggak harus menonton videonya.
Kita hanya harus menunggu orang lain menonton video tersebut dan men-screenshot gambarnya. Lalu kita mencari seseorang yang mirip dengan pahlawan itu. Iya, Ayu mengangguk dan berkata, jika kita sudah menemukan pahlawan itu, maka kita akan lebih mudah menemukannya di dunia nyata. Dan satu lagi, dari video itu kita juga bisa melihat kemana tujuan dia pergi dari Jepang. Saat kita sudah menemukan kemana dia pergi, kita akan ke kota itu dan mencarinya di sana. Jeffy mengacungkan jempol pada Ayu dan berkata dengan tulus, luar biasa sekali. Aku percaya bahwa dengan metode ini, kamu akan dapat menemukan jejak pahlawan itu dalam beberapa hari. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.